Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'adzakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita telah berada di penghujung tahun, juga berada di akhir dari bulan Zulhijjah, yakni di tanggal 30 Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 25 Juni 2025 Masehi. Alhamdulillah, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kenikmatan yang tidak dirasakan oleh sebagian besar kaum muslimin, yakni bersabar sejenak menunggu waktu Isya, menunggu solat fardu Isya di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah-rumah Allah, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, memahami agama Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keselamatan, kebahagiaan bagi setiap manusia baik di dunia dan di akhirat. Tidak ada jalan kebahagiaan bagi seorang hamba kecuali jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila jalan itu ditempuh maka berbahagialah seorang hamba. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari agama Allah dari rumahnya, lalu hadir di majlis-majlis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Menuntut ilmu adalah cara yang paling mudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di majlis ilmu kita mengetahui mana itu tauhid, mana larangan besar kesyirikan, mana itu yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana itu yang dimurkai, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu kita pelajari, lalu kita tempuh jalan yang diredai oleh Allah, menjauhi jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah, maka itulah jalan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di akhirat, hamba yang seperti ini adalah hamba yang berbahagia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri kenikmatan abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang lalai, yang hanyut dalam fata morgana dunia, mereka tidak mengetahui bagaimana nanti di akhirat, bagaimana nanti kesudahannya. Akan tetapi mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, tidak mau mengekangnya,
sehingga Allah campakkan mereka di neraka Allah waliyadzubillah. Itulah seburuk-buruk tempat kembali di akhirat kelak. Jadi kita duduk di halaqah zikir, yaitu halaqah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan perkumpulan yang ketawa ketiwi yang mematikan hati, tetapi untuk melembutkan hati kita. Untuk melembutkan hati kita. Alangkah kerasnya hati seseorang yang apabila mereka tidak hadir di majelis ilmu. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka, hadis-hadis Nabi mereka mengetahuinya, akan tetapi mereka tidak memahami apa maksud ayat Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga apa maksud dari hadis Nabi SAW. Hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu yang hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari, may yuridullah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah pahamkan dia tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadir di majelis ilmu, perbaiki niat kita bahwasanya kita hadir di sini untuk sesuatu ibadah yang agung, yaitu ibadah ketika kita mengetahui bagaimana agama yang sebenarnya, bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana ada rasa takut kita di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu telah kita gapai, Allah berikan kepada kita, maka berbahagialah, karena pokok dari ilmu adalah khasyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita di malam ini, pertemuan yang ke-48. Inilah pertemuan kita yang ke-48 dalam pembahasan matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan ini kita di poin 194, 195, 196, 197, 198, 199. Jadi itu yang insyaallah beberapa poin ini mulai dari poin 194 sampai 199 insyaallah akan kita pelajari bagaimana penjelasan dari yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baik, tafadhal. Kami tidak berlebihan atau ifrat dalam mencintai seseorang di antara mereka. Wala natabarra'u min ahadin minhum. Kami tidak barok, bersikap anti terhadap salah seorang dari mereka. Wa nubghidu man yubghiduhum. Kami benci kepada orang yang membenci mereka. Wa bi ghairil khairi yadhkuruhum wala nadkuruhum illa bi khair. Dia yang membenci para sahabat, menyebut mereka dengan hal-hal yang tidak baik, sedangkan kami tidak menyebut tentang mereka kecuali dengan kebaikan. Wa hubbu din wa iman wa ihsan wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan, dan membenci mereka adalah suatu kekufuran, kemunafikan dan kezaliman. Baik, itulah beberapa poin dimulai dari poin 194 sampai 199 tentang sahabat Nabi SAW, mencintai sahabat Nabi SAW. Kita ulangi apa yang dinukilkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawiyah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau rahimahullah taala menyebutkan di sini, yaitu wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jelas mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjelaskan wala nufritu fi hubbi ahadim minhum, dan kami tidak berlebihan. Jadi ada kata-kata ifrat, berlebihan dalam mencintai seseorang di antara mereka.
wala natabbara'u min ahadin minhum, dan kami tidak bara'. Di sini bersikap anti atau berlepas diri terhadap salah seorang dari mereka. Wa nubghidu may yubghiduhum. Jadi dijelaskan di sini oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya kami benci kepada yang membenci mereka. Itu sikap kita. Ada yang membenci para sahabat, kita harus membenci mereka. Seperti sekarang adalah bekas Kisra Persia yang kita ketahui negara Iran, itu mereka membenci sahabat. Kita harus benci kepada mereka, karena ini adalah akidah Ahlussunnah. Mereka membenci para sahabat, tentu kita membenci mereka juga. Kemudian disebutkan wa bi ghairil khairi yadhkuruhum. Dia yang membenci para sahabat menyebut-nyebut mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah berhalanya Quraisy. Berhala Quraisy. Aisyah dan Hafsah adalah sebutan-sebutan yang buruk, pezina. Mereka mengatakan seperti itu, orang-orang Syiah. Lalu bagaimana kita bisa berdekatan dengan mereka? Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan mereka sementara akidah yang mereka anut dengan keyakinan yang ada pada diri kita itu berbeda? Wala yadhkuruhum illa bi khair. Sedangkan kami tidak menyebut-nyebut tentang mereka kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun. Mencintai mereka adalah agama. Wa imanun. Mencintai mereka adalah keimanan. Wa ihsanun, dan juga ihsan. Wa bughduhum kufrun. Dijelaskan di sini membenci mereka adalah kekufuran. Wa nifaqun, kemunafikan. Wa tughyanun, dan kezaliman. Jadi dijelaskan tegas oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ini adalah akidah Ahlussunnah, yaitu mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita sedikit jelaskan dan kita akan bacakan sedikit bagaimana syarah dari matan ini yang disyarah oleh Abu Izzi Al-Hanafi rahimallahu taala. Jadi di sini Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimallahu taala ini menentang Rawafid, yaitu Rafidhah, salah satu sekte di dalam agama kita, yang mana Rafidhah, Syiah Rafidhah itu menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Mereka menolaknya, dan mereka terlalu mencintai Ahlul Bait, terlalu berlebihan di dalam mencintai Ahlul Bait. Bahkan sekte yang lebih ekstrim lagi itu sampai mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai ke derajat ketuhanan. Dan itu diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dengan nama perang Nahwaran. Ketika itu mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib karena telah menyimpang dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di sini penjelasan ini itu menolak sekte An-Nawasib. Nawasib yaitu orang yang menolak atau keras terhadap Ahlul Bait. Seperti di zaman itu orang-orang Khawarij. Jadi orang Nawasib adalah orang Khawarij yang keluar, yaitu mereka memberontak kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Lalu dijelaskan waqada, sungguh mereka orang para sahabat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radiya anhum, Allah meridhai mereka dan Allah menjanjikan kebaikan kepada mereka. Ini dibawakan beberapa dalil tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 110. Di dalam surah At-Taubah ayat bukan 110 tetapi ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi orang-orang yang pertama, yang awal-awal masuk Islam, yang terdahulu, yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin, yakni orang yang hijrah, wal ansar, yaitu penolong, orang-orang penduduk Madinah, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Jadi Allah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itulah kemenangan yang besar. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka langsung, yaitu dua kelompok muhajirin dan ansar. Allah meredainya, muhajirin dan ansar. Dari sini, dari pujian ini kepada orang-orang muhajirin dan ansar, dan bagaimana janji Allah terhadap mereka, yaitu surga yang dijanjikan. Adapun untuk masuk kelompok muhajirin itu tidak mungkin bagi kita, karena itu sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Begitu juga kita masuk golongan ansar, itu juga mustahil. Akan tetapi di ayat ini, setelah minal muhajirin wal ansar, Allah menyebutkan walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan kebaikan. Ini masih ada kesempatan bagi kita. Apa tadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Itu orang-orang yang mengikuti mereka dengan bi ihsanin, dengan baik. Jadi ada kesempatan bagi kita, umat yang kita hidup sekarang dan sampai akhir zaman, itu kesempatan mendapatkan janji Allah. Jadi Allah tidak memotong ayatnya wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, tidak sampai di situ saja, tetapi Allah tambah walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi berupayalah kita untuk bisa mengikuti mereka dengan baik, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah pujian langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Fath, ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama mereka, sifat mereka disebutkan di sini asyidda'u 'alal kuffar, sangat keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian ruhama'u bainahum, dan saling kasih mengasihi, saling berkasih sayang di antara mereka. Tarahum rukka'an sujjada, jadi kalian melihat mereka itu mereka ruku dan sujud. Itulah para sahabat radhiyallahu anhum yang bersama Nabi SAW, keras terhadap orang kafir,
dan berkasih sayang terhadap sesama. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Para sahabat yang mereka hidup berdampingan atau bersama Nabi SAW, mereka membenci keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama orang beriman. Jangan sampai kita balik. Kita berkasih sayang dengan orang kafir, lalu saling membenci terhadap orang beriman. Ini tidak boleh. Berarti tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Selagi itu bukan masalah prinsip yang dasar, selagi itu tidak keluar dari batasan-batasan Islam, maka masih bisa kita toleransi. Karena kita masih ahlul kiblah. Telah kita pelajari bersama sebelumnya, ahlul kiblat kita satu. Tetapi kalau sudah keluar dari pemikiran-pemikiran di batasan-batasan yang sebagaimana dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tidak ikut lagi. Seperti sholat 5 waktu, sama, kita sama dengan kaum muslimin, sama, seluruhnya sama. Tetapi jika ada sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW atau sesuatu akidah yang menyeleneh dari akidah Islamiyah, maka kita meninggalkan mereka. Taib. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Fat, masih dalam surah Al-Fat ayat ke-18, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang beriman yang ketika itu berbaiat di bawah pohon. Ini maksudnya tahta syajarah, yaitu Baitur Ridwan. Baitur Ridwan itu ketika terjadi baiatur Ridwan, itu waktu itu terjadi peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Yang mana kita mengetahui ketika itu Nabi SAW mendengar para sahabat, di antara sahabat bermimpi karena mereka telah 6 tahun hijrah meninggalkan Mekah Al-Mukarramah. Lalu sebagian mereka bermimpi tawaf di Ka'bah. Mimpi itu diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun rindu untuk umrah, untuk bisa beribadah ke Baitullah. Maka bertepatan di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi dan para sahabat ketika itu berjumlah 1.500 orang. 1.500 orang pergi ingin umrah. Akan tetapi ketika itu dicegat, ada nama daerah bernama Hudaybiyah, mereka dicegat di situ oleh orang kafir Quraisy. Tidak boleh memasuki Ka'bah, memasuki Mekah. Maka kita singkat peristiwa tersebut. Maka terjadilah poin-poin antara utusan orang kafir Quraisy dengan Nabi SAW, yang mana poin-poin tersebut, isi poin-poin tersebut itu seolah-olah berat terhadap orang-orang kafir Quraisy. Jadi isi poin-poin perjanjian Sulhul Hudaybiyah itu memenangkan orang kafir Quraisy. Akan tetapi Nabi SAW menyetujuinya. Nabi SAW menyetujuinya. Yang tidak suka dengan perjanjian, isi perjanjian itu adalah salah seorangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh Umar. Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan? Bukankah engkau begini, bukankah kita begini, bukankah kita begini? Ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Benar. Benar wahai Umar. Lalu Nabi mengatakan, bukankah engkau mengatakan kita akan umrah di tahun ini? Lalu kata Nabi SAW, bukankah engkau menyebutkan kita umrah? Lalu kata Nabi SAW kepada Umar, wahai Umar, apakah aku menyebutnya di tahun ini? Apakah aku menyebut di tahun ini? Umrah di tahun itu juga di tahun ke-6 Hijriah. Lalu karena tidak puas dengan keadaan seperti itu, lalu Umar mendatangi Abu Bakar. Apa yang ditanyakan Umar kepada Nabi SAW, itulah yang ditanyakan kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar menjawab sebagaimana yang dijawab oleh Nabi SAW. Dan ketika itu turunlah ini surat Al-Fat
Inna fatahna laka fatham mubina. Dan 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, maka terjadilah peristiwa Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Jadi ini Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk bertahalul. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bergeming. Kenapa tidak? Mereka telah melakukan perjalanan, mereka telah mengambil miqat ihram di Zulhulaifah yang sekarang Abyar Ali. Perjalanan sekitar 8 hari mereka berjalan. Ada yang naik kendaraan dengan kendaraan seadanya, onta, bighal, keledai, dan ada yang berjalan kaki. Perjalanan yang sangat melelahkan. Ketika di miqat mereka telah memakai pakaian ihram, telah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mataka lakal mulk la syarika lak. Jadi ketika itu bayangan mereka, ini kita menuju Baitullah, kita akan tawaf. Ternyata dengan perjanjian Sulhul Hudaybiyah, maka itu tidak ada. Poin-poinnya di tahun itu para sahabat yang berjumlah 1.500 itu tidak boleh memasuki Mekah ketika itu. Ketika diperintahkan oleh Nabi bertahalul, tidak ada yang bergeming. Bukan mereka tidak patuh kepada Nabi SAW, akan tetapi kekecewaan, kelelahan, dan seterusnya. Lalu Nabi masuk ke kemahnya. Ketika itu yang ikut adalah salah seorang Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah seorang wanita yang cerdas, lalu bertanya kepada, wahai Nabiullah, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, begini. Lalu kata Ummu Salamah memberikan saran, wahai Rasulullah, engkau keluar, jangan perintahkan para sahabat. Engkau keluar bertahalul saja, jangan berkata-kata. Lalu Nabi SAW mengikuti saran dari Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi keluar, lalu Nabi memanggil salah seorang untuk mencukur rambut Nabi bertahalul. Melihat itu, para sahabat itu berbondong-bondong berebutan, sehingga kata perawi ketika itu hampir sebagian mereka mencelakai yang lainnya karena berebutan. Nih cukur, saya dulu cukur rambut bertahalul. Kemudian yang izyubayyuka annaka tahta syajarah, ini perjanjian Baitur Ridwan di bawah pohon. Utusan yang dikirim oleh Nabi SAW ketika itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi utusan Quraisy ada yang datang dan utusan Utsman. Cuman terjadi desas-desus bahwasanya Utsman dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka inilah baiat itu, Baiatur Ridwan di bawah pohon. Bahkan Nabi SAW ketika itu menggantikan tangan beliau untuk membaiat Utsman. Ini wakil dari baiat Utsman, kata Nabi SAW. Memang berbaiat orang ketika itu sebanyak 1.500. Dan ini adalah salah satu keutamaan orang yang ikut Baitur Ridwan. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah meredoi orang-orang beriman idz yubayyukanaka tahta syajarah, yang berbaiat di bawah pohon, di perjanjian di baiat Baitur Ridwan, di perjanjian Sulhul Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke Madinah melakukan umroh itu 4 kali. 4 kali, yang keempat-empatnya itu terjadi di bulan Zulqa'dah. Yang pertama yaitu umroh Hudaybiyah yang tidak jadi masuk, tetapi itu terhitung umroh karena terhalangi, dan Nabi SAW bertahalul di tahun ke-6 Hijriah. Kemudian namanya Umratul Qada di tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW umroh dengan sahabat. Kemudian di tahun berikutnya, tahun ke-8, setelah Nabi SAW dan para sahabat yang berjumlah 10.000 pasukan itu menaklukkan kota Mekah. Lalu setelah menaklukkan kota Mekah ditambah 2.000 yang baru masuk Islam ketika itu dari penduduk Mekah dan sekitarnya, itu pergi ke Hunain, melakukan perang Hunain. Di situ ada suku Hawazin dan seterusnya, suku Hawazin, Thaqif dan seterusnya. Maka terjadilah peperangan yang besar, jumlah yang 12.000 ketika itu porak-peranda oleh pasukan Hawazin, suku Hawazin yang mereka perang karena ketika berangkat sebagian mereka
ada yang sombong dengan jumlah yang banyak. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah tentang bagaimana kesombongan orang tersebut ketika di perang Hunain. Nanti bisa dicek di ayat berapanya, itu Allah sebutkan di surah At-Taubah. Ayat berapa itu tentang perang Hunain? Surah At-Taubah. Nah, jadi bisa dilihat nanti. Kemudian setelah Nabi SAW melakukan menang para sahabat dengan suku Hawazin, kemudian lanjut ke Taif, pulang dari Taif, Nabi mengambil miqat di Ji'ranah. Ada nama tempat miqat Ji'ranah, penduduk Taif. Lalu Nabi umroh memulai miqat di situ, umroh di tahun itu. Kemudian ketika haji wada, Nabi juga umroh di bulan Zulqa'dah. Jadi 4 kali Nabi umroh setelah hijrah itu semuanya di bulan Zulqa'dah. Di bulan Zulqa'dah. Taib. Kemudian di ayat yang lainnya, wa qala ta'ala di dalam surah Al-Anfal ayat 72. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, orang-orang yang hijrah, wa jahadu, orang-orang yang berjihad, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina awwa wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Jadi dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, wa nasaru, dan menolong, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka adalah penolong dengan sebagian yang lainnya, yaitu muhajirin dan ansar, ila akhir surah. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatal. Tidaklah sama di antara kalian yang menginfakkan, yang telah berinfak sebelum terjadinya peristiwa peperangan Fathu Makkah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itulah orang-orang yang paling keras, maksudnya yang paling besar, yang paling tinggi derajatnya, minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, dibandingkan dengan orang-orang yang menginfakkan hartanya setelah terjadinya Fathu Makkah dan peperangan setelah Fathu Makkah. Wa kullu wa'adallahu husna, Allah menjanjikan masing-masing di masing-masing mereka wa'adallahu husna, yaitu kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah lebih mengetahui apa yang dikerjakan, dalam surah Al-Hadid. Dia orang-orang yang, jadi para sahabat itu bertingkat. Ada namanya as-sabiqun al-awwalun, tadi kita sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100, orang yang pertama-tama dan mula-mula masuk Islam. Ada lagi yang tingkatannya yang siapa yang hijrah lebih dahulu. Kemudian yang tingkatannya yang ikut perang Badar. Kemudian tingkatannya yang telah Islam sebelum terjadi Fathu Makkah. Jadi bertingkat-tingkat sahabat itu, keutamaan-keutamaannya. Yang paling utama sudah jelas Khulafaur Rasyidin, Khalifah Rasyidin yang 4. Kemudian yang berikutnya yang paling utama setelah 4 orang itu, 6 yang tersisa dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu sudah ada tingkatannya. Jadi berbeda antara sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah dengan sebelum Fathu Makkah, itu berbeda derajatnya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hadid ini. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai ayat 10. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang fakir dari golongan muhajirin, alladzi ukhriju min diyarihim, yang mereka adalah orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka, dan dari amwalihim, dan harta-harta mereka. Dan mereka memang hijrah hanya membawa sekedarnya saja bekal mereka, dan masih banyak yang tertinggal di Mekah. Masih banyak yang tertinggal di Mekah. Suhaib Ar-Rumi
ketika beliau umrah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Engkau dahulu datang ke sini, ada orang yang tidak memiliki apa-apa. Setelah engkau berjaya, usahamu maju, lalu engkau membawa harta-harta ini ke Madinah. Lalu ketika itu berundinglah Suhaib dengan orang kafir Quraisy. Seandainya aku tinggalkan seluruh hartaku di sini, apakah aku akan diizinkan untuk hijrah ke Madinah, untuk keluar dari Mekah? Maka ketika itu melihat harta yang melimpah, orang kafir Quraisy pun membiarkan. Ketika itu Nabi SAW mendapat wahyu, maka kata Nabi SAW memberitahu, telah beruntung perniagaan Suhaib, telah beruntung perniagaan Suhaib, meninggalkan seluruh hartanya demi hijrah ke Madinah. Dan itu sangat berat sekali, usaha yang telah ditempuh puluhan tahun, yang sebagian mereka lahir di situ, tumbuh kembang di situ, ditinggalkan begitu saja dengan keadaan yang seadanya. Itu makanya orang fakir, orang muhajirin itu orang-orang fakir yang diusir dari kampungnya dan meninggalkan harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuan mereka jelas. Tujuan mereka jelas, yaitu mencari fadla, keutamaan minallahi wa ridwana, keutamaan dari Allah dan ridho Allah. Jadi tujuan mereka itu sudah jelas, hijrah ke meninggalkan Mekah ke Madinah, tujuannya adalah mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasul, dan menolong Allah dan Rasulnya. Ini jangan kita kiaskan apakah Allah itu lemah atau tidak, tetapi mereka mendampingi, ikut berperang bersama Nabi dalam keadaan setiap keadaan. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Jadi telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang Muhajirin dan Ansar. Kemudian setelah menyebutkan fakirnya orang Muhajirin, walladzina tabba'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Adapun orang-orang yang menempati Madinah, orang yang tinggal di Madinah, di ad-daral iman, di negeri keimanan, min qablihim, mereka telah beriman sebelum orang-orang Muhajirin datang. Jadi mereka telah beriman karena sebelumnya mereka di Baitul Aqabah 1-2 sebelum Nabi hijrah, kemudian Nabi mengutus sahabat untuk berdakwah ke situ, yaitu Mus'ab bin Umair. Maka sebagian mereka banyak yang masuk Islam, suku Aus dan Khazraj, banyak yang masuk Islam. Dan yuhibbuna hajara ilahim, orang-orang tersebut, orang-orang yang menduduki Madinah, orang Ansar, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yang pindah kepada mereka di negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi meskipun mereka di dalam hati mereka itu tidak ada keinginan terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada, yang telah diperbantukan kepada orang Ansar, orang Muhajirin. Jadi orang Ansar itu tidak ada di dalam hatinya, oh untuk apa diberikan ini, tidak. Tetapi wa yu'thiruna ala anfusihim, itar, dan mereka lebih mendahului daripada diri mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun diri mereka membutuhkan. Bayangkan, mereka butuh tetapi lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin. Wa may yuqa suhhan nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang di dalam dirinya tidak terdapat sifat yang bakhil, syuh, faulaika humul muflihun, maka sesungguhnya itulah orang-orang, mereka itulah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi orang-orang yang datang setelah mereka itu, mereka berdoa, ya Allah, rabbana ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan terhadap saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman,
wala taj'al fi qulubina ghilla. Jadi, dan jangan jadikan di dalam hati kami ini ghilla. Ghilla itu semacam kedengkian, ghillal lil ladina amanu, kedengkian terhadap orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini ayat ini juga menunjukkan bagaimana Allah memuji orang-orang Muhajirin dan Ansar, para sahabat ketika itu. Bagaimana orang Muhajirin yang mereka diusir meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan harta mereka untuk mencari keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan redha Allah, dan wayansurunallaha wa rasuluh, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kemudian golongan itu yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang-orang Ansar, walladzina tabba'ud dara wal iman, orang-orang yang beriman dari orang-orang Ansar yang mereka lebih dahulu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, dan mereka itu adalah sifat mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Mereka lebih mendahulukan saudara mereka Muhajirin walau mereka membutuhkannya. Dan ini telah dituliskan oleh para ulama bagaimana pengorbanan orang-orang Ansar terhadap Muhajirin. Lalu ketika mereka sampai di Madinah, salah satu usaha Nabi SAW yaitu mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Dan kisah yang kita ketahui bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan ada seorang Ansar. Ada dengan seorang Ansar, ada yang ingat namanya? Sahabat Ansar dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Bayangkan apa yang ditawarkannya kepada Abdurrahman bin Auf. Katanya kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku memiliki kebun kurma. Pilihlah olehmu wahai saudaraku, yang engkau suka, maka aku akan hadiahkan, aku berikan kepadamu. Bukan kebun saja ditawarkan, bahkan istrinya. Sesungguhnya wahai saudaraku, aku memiliki 4 istri. Pilihlah yang engkau sukai, akan aku ceraikan, nikahlah dengannya. Bayangkan, bukan masalah harta saja, istri pun diberikannya. Bagaimana orang-orang Ansar dipuji oleh Allah mendahului saudaranya orang Muhajirin. Allah abadikan dalam surah Al-Hasyr. Allah abadikan dalam surah Al-Hasyr bagaimana pengorbanan mereka. Tadi kita ketika peristiwa Baitur Ridwan, kemudian bukan, tadi peristiwa Fatu Mekah kita singgung sedikit bahwasanya Nabi menyerang suku Hawazin di Hunain. Ketika perang Hunain, kita singkat, di daerah Ji'ranah, tempat Nabi Miqat itu Nabi membagikan harta rampasan perang. Abu Sufyan 100 ekor onta, lalu dia minta juga untuk anaknya. Bagaimana dengan anakku Yazid? Diberi juga. Lalu bagaimana dengan anakku Muawiyah? Diberikan juga. Nabi dermawan. Ada yang meminta 1 lembah, Nabi berikan. Ini berikan. Dan ketika pembagian itu, tidak ada satupun dari sahabat Ansar yang mendapatkan bagian. Tidak ada satupun. Maka beredarlah desas-desus ketika itu bahwasanya kata orang-orang Ansar, Nabi telah berjumpa dengan orang kampungnya. Nabi tidak akan ikut kita kembali ke Madinah. Setelah mereka menang di Fatu Mekah, lalu mereka menang dengan suku Hawazin ketika perang Hunain. Lalu Taif pun suku Saqif ketika itu ditaklukkan juga. Dan Nabi membaginya, tidak ada satupun dari orang Ansar mendapatkan bagian ghanimah. Ketika itu Nabi mendengar desas-desus tersebut, maka dikumpulkanlah orang Ansar, dan tidak boleh satupun orang Muhajirin yang ikut dengan Nabi SAW. Seluruh di tenda kemah itu adalah orang Ansar, dikumpulkan oleh Nabi SAW, dan Nabi menuju ke sana. Satupun tidak ada orang Ansar, Muhajirin yang menemani Nabi SAW. Lalu Nabi menyebutkan apa yang terjadi desas-desus itu. Lalu Nabi mengatakan, bukankah kalian ketika dahulu sebelum aku diutus kalian adalah orang-orang sesat, lalu Allah memberikan kalian petunjuk. Lalu dikatakan oleh Nabi,
Bukankah dahulunya kalian orang-orang yang suka berpecah belah, suka berperang, lalu dengan kedatanganku kalian bersatu antara suku Qaus dan Ansar. Lalu Nabi sebutkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW terhadap sahabat Ansar. Semuanya diam. Lalu Nabi SAW menyebutkan, wahai sahabatku, sahabat Ansar, wahai kaum Ansar, katakanlah apa yang kalian katakan. Katakanlah. Lalu Nabi mendiktekan, engkau boleh mengatakan, wahai Muhammad, bukankah engkau dahulu diusir oleh kaummu, lalu kami yang menampungmu? Bukankah engkau dahulu dalam keadaan miskin, fakir, lalu kami memberikan harta kami untukmu atau untuk kalian orang-orang muhajirin? Lalu kalian tidak mempunyai rumah, lalu kalian ingin dibunuh, diusir, diperangi, lalu kami melindungi kalian, seterusnya. Tapi Nabi yang mengucapkannya. Katakanlah wahai sahabat Ansar, aku tidak akan mengingkarinya, kata Nabi. Itu benar semuanya, kata Nabi SAW. Lalu Nabi menyebutkan keutamaan Ansar tentang pembagian ghanimah. Mereka adalah orang-orang yang lemah imannya, baru-baru beriman, mu'alaf. Maka dilembutkan dengan ghanimah tersebut, pembagian harta rampasan perang. Sementara wahai Ansar, kalian adalah yang aku telah yakin keimanan kalian. Kalian tidak butuh itu lagi. Ketika mereka pulang ke kabilah-kabilah mereka, negeri-negeri mereka pulang dengan kambing, domba, onta. Sementara kalian pulang ke Madinah dengan Rasul kalian, dengan Nabi kalian, apakah kalian tidak redha? Maka ketika itu menunduklah sahabat-sahabat Ansar. Mereka semuanya menunduk, lalu meneteskan air mata sampai jenggot-jenggot mereka. Mereka kembali orang-orang yang mendapat ghanimah dengan hewan-hewan, dengan domba, dengan onta, dengan harta rampasan perang. Sementara sahabat Ansar pulang ke Madinah bersama Nabi SAW. Tidakkah redha engkau seperti itu, wahai orang Ansar? Seandainya ada jalan yang ditempuh oleh orang lain dan kaum Ansar menempuh jalan itu, aku akan menempuh jalan itu, kata Nabi SAW. Seandainya tidak ada hijrah, maka aku adalah bagian dari orang Ansar, kata Nabi SAW. Maka Nabi mendoakan keberkahan, lalu Nabi mendoakan bagaimana keberkahan terhadap anak cucu Ansar. Itu sedikit bagaimana terjadi peristiwa salah satu keutamaan orang-orang Ansar. Muhajirin memiliki keutamaan, Ansar juga memiliki keutamaan, dan ini Allah abadikan dalam ayatnya ini. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 100 tadi, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini di ayat yang 10 juga ini kita yang berada di akhir sekarang setelah mereka, itu orang-orang yang mim ba'dihim wallazina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana. Jadi masih ada kesempatan kita doakan mereka. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara kami yang dahulu beriman, dan wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ghafur. Kita doakan orang-orang jangan sampai ada kedengkian di dalam hati kita. Adapun kita ulangi lagi, muhajirin itu sudah Allah redha kepada mereka, begitu juga dengan Ansar, dan masih ada kesempatan kita, yaitu walladzina tabauhum bi ihsan. Adapun orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, masih ada kesempatan kita untuk bisa mendapat redha Allah, yaitu dengan mengikuti muhajirin dan Ansar dengan baik. Baik, kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita akan sambung kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, tadi itulah ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, beberapa ayat, tidak seluruhnya kita sebutkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Taubah ayat 100, kemudian dalam surah Al-Fat ayat 29, surah Al-Fat ayat 18, kemudian surah Al-Anfal ayat 72, Al-Hadid ayat 10, dan Al-Hasyr ayat 8 sampai ayat 10. Jadi ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan orang Muhajirin dan Ansar, dan wa'alal ladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik. Wa fi sahihain, di dalam dua kitab sahih, maksudnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, qal, ia berkata, kana baina Khalid bin Walid wa baina Abdurrahman bin Aufin syai'. Jadi ada sesuatu peristiwa, terjadi cekcok sesuatu yang antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi para sahabat itu ada juga berselisihnya. Seperti ini yang terjadi antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Fasabbahu Khalid, maka Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bersabda, la tasubbu ahadan min ashabi, janganlah salah seorang kalian mencaci maki sahabatku, mencela sahabatku, kata Nabi SAW. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaba, jika seandainya di antara kalian itu berinfak emas sebanyak bukit Uhud, ma adraka mudda ahadin wala nasifah, maka itu tidak bisa menyamai infaknya para sahabat
walau meskipun itu 1 mud ataupun setengahnya. Bayangkan kita menginfakkan 1 gunung Uhud, sementara sahabat hanya 1 mud atau setengahnya, itu masih diterima atau masih berharga infak dari para sahabat. Lalu di sini bagaimana Nabi mengatakan terhadap peristiwa antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf ini, jangan mencela sahabatku. Di sini dia, la tasubbuh ashabi, janganlah engkau mencela mencaci maki sahabatku, yakni Abdurrahman wa amsalah, Abdurrahman bin Auf dan semisalnya, lianna Abdurrahman, karena Abdurrahman bin Auf itu adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama dan awal-awal masuk Islam. Jadi ketika di Mekah, awal-awal termasuk generasi as-sabiqunal awwalun adalah Abdurrahman bin Auf masuk terhadap golongan itu. Sekitar 40 sahabat yang awal-awal masuk Islam. Itu diantaranya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu Islam sebelum terjadi Fatu Mekah, peperangan Fatu Mekah. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengikuti Bai'atul Ridwan. Kemudian Abdurrahman bin Auf itu setelah mengikuti Bai'atul Ridwan, dia adalah Islam sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dan masih banyak lagi. Dia adalah orang yang hijrah. Kemudian Abdurrahman bin Auf ikut perang Badar. Jadi banyak keutamaan Abdurrahman bin Auf. Sementara Khalid bin Walid masuk Islam setelah terjadi peristiwa Fatu Mekah. Begitu juga dengan Abu Sufyan, anaknya Yazid dan Muawiyah, itu baru masuk Islam setelah terjadi peristiwa Fatu Mekah tahun 8 Hijriah. Jadi Nabi membedakan tersebut karena bagaimana perjuangan sahabat sebelumnya, yang mereka di periode Mekah diintimidasi, mereka diboikot selama 3 tahun, tidak boleh berkata, tidak boleh berjual beli dan seterusnya. Sampai-sampai ketika itu Abu Thalib pun ikut di daerah boikot itu, di antara 2 lembah, tidak ada pasokan makanan lagi. Sehingga kata para sahabat, kami pun memakan apa yang dimakan oleh kambing. Rumput-rumputan di padang pasir yang berduri daun-daunnya, itu yang kami makan. Dan mohon maaf, kata perawi mengatakan, sehingga sebagian kami kotoran mereka sebagaimana kotoran kambing, karena yang dikonsumsinya sama yang dikonsumsi kambing. Beli gandum, beli tepung ini tidak bisa lagi. Orang-orang Mekah tidak mau melakukan transaksi, boikot terhadap para sahabat ketika itu. Taib, ini diantara dalil-dalil. Adapun ada riwayat yang mengatakan bahwa sahabat itu ibarat bintang yang memberikan petunjuk, dan pilihlah sebagaimana yang itu adalah hadisnya dhaif. Jadi hadisnya dhaif, maka ini tidak susah kita jelaskan. Kemudian wa fi sahih Muslim, di sahih Muslim an Jabir, dari Jabir qila li Aisyah radhiyallahu anha anna nasa'an yatanawaluna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta Abu Bakrin wa Umar. Jadi dikatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ada orang-orang yang mencela sahabat Nabi SAW, yang mencaci maki sahabat Nabi SAW, hatta Abu Bakrin wa Umar, sampai Abu Bakar dan Umar pun dicela oleh mereka. Faqalat, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa ma ta'jabuna min haza, apakah engkau heran, takjub dengan ini? An qata'a anhum amal, sesungguhnya para sahabat itu amalan mereka telah terputus. Fahaballahu an la yaqta'a anhum ajr, tetapi dengan celaan mereka itu mereka tetap mendapatkan pahala. Jadi orang-orang Syiah mencela bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah berhalanya orang Quraisy, ini dan seterusnya, itu mengalir terus pahala terhadap para sahabat. Kenapa heran? Jadi para sahabat dicela oleh orang, para sahabat ini enggak heran, kata Ummul Mukminin Aisyah. Meskipun amalan mereka telah terputus, tetapi pahala mereka tetap mengalir. Nah, ini dia bagaimana mereka itu tidak putus-putus pahala terhadap mereka. Dan Syiah Rafidhah sampai sekarang di Iran tersebut, sampai sekarang mencaci maki Abu Bakar, Umar, juga putri mereka Aisyah dan Hafsah, masih mereka cela sampai sekarang. Jadi tetap mengalir pahala terhadap mereka. Taib.
Nah, jadi tidak usahlah singgung antara perang Yahudi dengan Iran itu. Yang mendengarkan lebih tahu daripada yang menyampaikan. Nanti mana kita pro Ustadznya? Untuk apa pro terhadap orang yang telah membunuh saudara-saudara kita di Suriah, di Irak dan seterusnya, dan membunuh saudara kita di Gaza? Untuk apa kita pro terhadap mereka? Seandainya ada kekuatan, tentu ini, tapi memang sekarang kita dalam keadaan internasional geopolitik, tidak sampai kekuatan kita di situ. Mereka sudah ada polisi dunia dan seterusnya. Kita mencak-mencak pun tidak ada manfaatnya sama sekali. Biarkanlah mereka situasi seperti itu. Adapun kita, ini yang membuat apalah orang-orang salafi gitu. Tidak tahu politik dunia. Ya ada apa guna tulis di medsos, oh saya ini mendukung Iran karena saya ini mendukungnya. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Baik, kemudian wa fi sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ada lagi sebelumnya dari Ibnu Abbas, la tasubbu ashabi Muhammadin, janganlah engkau mencela sahabat-sahabat Muhammad, fala maqamu ahadim sa'ah, yakni man Nabi SAW khairum min amali ahadikum arba'ina sana. Jadi sesungguhnya keadaan di antara mereka itu sesaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min amali ahadikum arba'ina sana. Itu lebih baik dari amalanmu selama 40 tahun. Wa fi riwayatin Waqi', adapun Waqi' meriwayatkan khairun min ibadati ahadikum umuruh. Itu lebih baik daripada amalanmu seumur hidupmu, sebanyak umurmu. Jadi itu kelebihan sahabat Nabi SAW yang dijelaskan oleh Ibnu Battah. Ibnu Battah ketika menjelaskan keutamaan sahabat Nabi SAW. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Imran bin Husain wa ghairuh, hadis dari Imran bin Husain dan selainnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku ini, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Qala Imran, berkata Imran, bukan Abu Imran ya, ini Imran bin Husain, bukan Abu Imran. Qala Imran, fala adri, aku tidak mengetahui, azakara ba'da qarnainin aw salasa al hadis. Aku tidak mengetahui apakah Nabi menyebutkan itu 2 kurun atau 3. Kalau Abu Imran berapa kurun itu? Imran bin Husain ragu apakah 2 kurun atau 3 kurun itu. Kalau Abu Imran berapa kurun? Waqad sabat fi sahih Muslim, dan telah sabit tetap di Sahih Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridainya, anna Nabi SAW qol, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta syajarah, tidak akan masuk neraka di antara orang yang ikut baiat di bawah pohon. Kita telah jelaskan tadi, itu terjadi ketika perjanjian Sulhul Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Terjadi peristiwa Baitur Ridwan di bawah pohon Ridwan, dan bahkan ketika itu Nabi SAW menggantikan tangannya untuk membaiat Utsman bin Affan. Ini baiat untuk Utsman ibn Affan. Itu jumlah sahabat ketika itu sebanyak 1.500 sahabat. 1.500 sahabat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladziina taba'uhu fi sa'atil usrah. Sungguh Allah telah menerima taubat atas nabi, orang muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka ketika masa sulit. Jadi ada masa-masa sulit, itu sungguh Allah telah menerima taubat mereka. Ini ada ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud, walaqad sadaqa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka sungguh telah benar apa yang telah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud mengenai sifat mereka. Haitsu qala, ketika dia berkata, innallaha ta'ala nazara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah telah memperhatikan terhadap hati, ke dalam hati hamba-hambanya,
fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, maka dijumpailah, didapati hati yang paling baik itu adalah di antara hamba-hamba itu adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi wa ba'athu bi risalatihi, kemudian dipilihlah Nabi Muhammad SAW dan diutuslah dia untuk mengemban risalah. Tsumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilihatlah, diperhatikanlah hati-hati hamba setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wajada quluba ashabi khairi qulubil ibad, maka didapatkanlah hati para sahabat Nabi SAW itu lebih baik dibandingkan hati-hati hamba yang lain. Faja'aluhum wazura'a nabihi yuqatiluna ala dinihi fama ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma'ahu syai'an fahuwa indallahi syai'. Jadi itulah, maka dipilihlah para sahabat itu untuk mendampingi Nabi SAW. Mereka berperang mendampingi Nabi SAW di dalam menyebarkan agamanya, menegakkan agamanya, dan apabila di sisi mereka itu baik, mereka beranggapan baik, fahuwa indallahi hasan, maka di sisi Allah itu baik, dan apabila mereka menganggap itu adalah keburukan, fahuwa indallahi syai', dan itu di sisi Allah adalah keburukan. Jadi masih banyak keterangan-keterangan, dan itu alhamdulillah apabila kita telah mengetahuinya, belajar sebelumnya, maka kita telah mengetahui bagaimana kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi masih banyak penjelasan yang mana para sahabat radhiyallahu anhum adalah yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, bahwasanya kita membenci apa yang dibenci mereka dan kita mencintai apa yang dibenci mereka. Wa hubbuhum din, mencinta mereka adalah agama, wa imanun, dan keimanan, wa ihsanun, dan ihsan. Adapun apabila kita mencaci maki mereka, maka itu adalah kekufuran, itu kemunafikan dan kezaliman. Sebagaimana di bagian akhir ini dijelaskan, wa bughduhum kufrun, jadi membenci para sahabat adalah kekufuran, wa nifaqun, dan kemunafikan, wa tughyanun, dan kezaliman. Ini patokan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal tadi kita jelaskan bagaimana orang-orang Rafidah, orang Syiah itu terlalu berlebihan terhadap Ahlul Bait. Bahkan mereka menolak pembaiatan terhadap Abu Bakar dan Umar. Dan begitu juga kita sudah jelaskan juga bagaimana pemberontakan Khawarij ketika tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi antara orang Rafidah yang ekstrim, begitu juga Khawarij yang ekstrim, mereka itu telah meremehkan sahabat Nabi, telah mencela sahabat Nabi, bahkan mereka menganggap kafir sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah yang telah kita sebutkan, bagaimana orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bayangkan di zaman Nabi saja, Nabi pun marah terhadap orang yang memusuhi sahabatnya. La tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabatku. Begitu juga peristiwa yang lainnya, ketika Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud memanjat, maka kelihatan betis Ibnu Mas'ud yang kecil karena dia kurus. Maka diketawakan oleh sahabat yang lain. Maka ketika itu Nabi marah. La tasubbu ashabi, janganlah engkau mencaci, mencela sahabatku. Nabi tunjukkan, meskipun kalian berinfak sebanyak emas sebesar gunung Uhud ini, tidak melampaui infak mereka walaupun hanya 1 mud atau setengahnya, wanisfahu, walaupun separuhnya. Jadi masih banyak keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan sungguh bahagianya kita, bersyukurnya kita bisa menapaki agama ini sebagaimana menapaki para sahabat di dalam agama ini. Tidak susah sebenarnya. Bagaimana sahabat berjalan di atas agama ini
kita ikuti mereka. Wallazina taba'ahum bi ihsan. Sudah cukup. Yang mengikuti mereka dengan baik, sudah ikuti mereka dengan baik. Dan ini dia manhaj salaf. Ini dia manhaj salaf. Tidak bisa bagaimanapun mereka merubah-rubah. Ini semuanya mereka berikan gelar-gelar yang tidak baik terhadap manhaj ini. Tetapi tidak, seandainya orang mempelajari hakikatnya, maka akan berjumpa, oh inilah kebenaran. Jadi kita beragama itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu, itibaul hawa dan seterusnya, atau kelompok-kelompok tertentu. Semua mereka itu di bawah pengetahuan, di bawah ketakwaan, di bawah kewaraan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat langsung dibina oleh Nabi SAW. Wahyu turun, Nabi menjelaskan kepada mereka, dan mereka memahami, dan jika mereka tidak paham, Nabi luruskan pemahaman mereka, sehingga yang beredar ke generasi berikutnya, bagaimana yang diajarkan Nabi terhadap mereka, mereka ajarkan kepada generasi berikutnya. Dan itulah yang kita usahakan. Apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan sahabat Nabi SAW dalam masalah agama misalnya, maka kita tinggalkan yang lainnya, ulama-ulama setelahnya, lalu kita rujuk kepada pendapat, misalnya ada situ Abdullah bin Mas'ud, ada situ Abu Bakar, ada situ Umar. Dan ketika ada dalil, maka kita pilih hadis Nabi SAW, meskipun itu pendapat Abu Bakar dan Umar. Dan itu telah dikatakan oleh para sahabat. Ibnu Abbas, seakan-akan akan turun hujan batu ketika aku mengatakan ini adalah hadis Nabi SAW, kalian tentang aku dengan ini adalah perkataan Abu Bakar dan Umar. Nah, jadi begitu kita beragama. Apapun fitnah yang terjadi ketika di zaman ini yang akan datang, itu akan kokoh. Kita tidak akan lengah lagi, oh ini terjadi begini, ini terjadi. Karena orang-orang manhaj salaf, akidahnya kokoh. Keimanan mereka itu sudah teruji. Dan yang kita usahakan sekarang ini, alhamdulillah telah mendapatkan bagaimana cara beragama sebagaimana sahabat Nabi, kita pertahankan sampai akhir hayat. Itu yang kita upayakan. Dan itulah yang susah. Karena antara istiqomah dan istirahat, orang banyak memilih istirahat daripada istiqomah. Lihatlah majelis ilmu. Berapa orang di Tampan ini yang sudah mengaji? Oh, banyak, mungkin puluhan. Di grup berapa? Ada 70 orang. Yang ngaji 7 orang. Ngaji 7 orang. Mereka milih istirahat daripada istiqomah. Istirahat enak, tidur-tiduran. Nanti datang Jibril kepada mereka menurunkan wahyu. Innal ilmu la yasli bi ta'allum. Ilmu itu tidak didapat kecuali dengan belajar. Tidak akan turun Jibril ke rumah kita itu. Kok kalau galak berarti itu tanda lasiat, tapi tambah banyak. Jadi harus diusahakan. Akan kita belajar sebagaimana pembahasan kita, dan alhamdulillah Abu Imran juga ikut kemarin. Kenapa ente belajar terus? Kami ini belajar, senantiasa belajar, karena kami ingin masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi kami belajar ini karena kami ingin masuk surga. Jalan termudah untuk menuju surga adalah dengan talabul ilm. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi yang menyampaikan, dan hendaknya kita istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam mengamalkannya, dan istiqomah dalam mendakwahkannya, dan tentunya bersabar. Mau 7 orang yang hadir, mau 3 orang yang hadir, selagi gerbang pintu musola Baitul Izzah dibuka, kita akan datang. Tetapi kalau tidak, kami liburan dulu, istirahat. kita juga happy juga istirahat dengan yang lain. Kealahan panjang juga kita kan. Kadang dibuka HP zaman sekarang, ini orang liburan semua. Kita alhamdulillah liburan online kan, lihat pemandangan. Baik, kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.